Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang minulya, pripun kabare? Sehat semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sampai hari Ahad tanggal berapa sekarang? 19 Hijriahnya tanggal 5 atau tanggal 6? Tanggal 6. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sampai di tanggal 19 Juli 2026 dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Safar. Bulan Safar. Kenapa dinamakan bulan Safar? Safar itu salah satu maknanya artinya kosong, hampa. Kenapa bulan Safar dinamakan Safar yang artinya kosong, hampa? Karena dahulu kala Bapak dan Ibu, kan sebelum Safar itu 3 bulan berturut-turut Ashhurul Hurum, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan Ashhurul Hurum itu di era dahulu pra Islam juga dihormati oleh orang-orang jahiliyah. Mereka itu lebih memilih tinggal duduk-duduk di rumah. Mereka enggan meninggalkan rumah, meninggalkan perkampungannya. Khawatir nanti mereka lupa diri melakukan perbuatan terlarang yang pamali kalau dilakukan di Ashhurul Hurum. Belut, berkelahi, menumpahkan darah, melukai, membunuh, perang, rampok, begal, mencuri, itu pamali dilakukan di bulan-bulan itu. Maka 3 bulan itu mereka lebih memilih tumakninah di rumahnya, paling yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Mereka lebih suka
menahan sedikit lapar daripada keluar nanti. Ya kerjaan mereka ngerampok begal kan hal biasa, mencuri perang ya hal biasa. Nah begitu 3 bulan itu berlalu, masuk bulan Safar, kayak kuda lepas kendali. Tadinya dikekang 3 bulan, masuk bulan Safar sudah lepas melencing. Ada keluar, ada yang dagang, ada yang pulakan, ada yang perang, ada yang rampok begal, kayak begitu macam-macam. Zaman itu pekerjaan nopo sih mata pencaharian. Kalau dagang yang punya modal, yang punya harta untuk didagangkan, bertani ya yang punya tanah, berkebun yang punya kebun, beternak yang punya ternak. Kalau enggak mau ngapain zaman itu? Padahal perut keluarga perlu diisi. Ya udah terpaksa merampok, begal, perang dan seterusnya. Jadi di bulan Safar itu banyak orang-orang meninggalkan rumah tadi itu, sehingga rumah kampung itu menjadi sepi, kosong. Maka akhirnya bulan itu dinamakan bulan Safar. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di saat itu juga panen, pasca panen. Kebun-kebun kalau kayak di sekitar sawah, kalau pasca panen pribun, sepi kan, nggak ada aktivitas, orang istirahat, menikmati istirahat dari kerja di kebun, di sawah, istirahat menikmati hasil panen. Pun juga kayak kalau jagung, berarti pohon jagungnya mulai kering menguning, pohon padi yang mulai kering menguning, dan lain sebagainya. Nah, di antara makna Safar selain kosong hampa, maknanya juga kuning. Kuning itu kan sofro bahasa Arabnya, asfar itu kuning, sofro, asfar itu kuning. Kata dasarnya sofaro itu kuning. Nah itu juga karena tumbuhan yang sudah dipanen itu mulai mengering, menguning, pun juga kosong dari aktivitas. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saat bulan Safar dikala itu saat pergantian musim. Yang namanya pergantian musim, musim pancaroba. Kayak di kita pancaroba nih sekarang, pergantian dari musim hujan menuju musim panas. Kalau pas hari-hari pancaroba itu sudah biasa muncul banyak wabah penyakit. Sekarang ini orang batuk pilek itu banyak, puskesmas, poliklinik, klinik itu ya ramai oleh pasien, dan hampir mayoritasnya batuk pilek, demam itu penyakitnya. Jadi pancaroba, pergantian musim itu banyak muncul penyakit, bahkan wabah penyakit. Nah dulu seperti itu, di bulan Safar dulu itu seperti itu, yang akhirnya muncul mitos di tengah masyarakat bahwa bulan Safar itu bulan penyakit, bulan wabah, bulan yang banyak menimbulkan kesulitan. Bahkan muncul juga bulan kesialan. Bulan Safar itu bulan yang membawa sial, bulan yang banyak musibah, bulan yang banyak keburukan. Itu sudah muncul dari sebelum pra-Islam, mitos-mitos tentang bulan Safar. Yang sekarang mitos-mitos itu masih terus tumbuh.
Sampai di era kita sekarang ini pun juga banyak mitos seperti itu. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang diutus oleh Allah membawa ajaran Islam yang salah satu ajarannya adalah memutus mitos-mitos itu, membatalkan mitos-mitos itu. Di televisi kan ada acara fakta atau mitos kan kayak gitu. Nah ini Nabi di antara tugasnya diutus oleh Allah mengkangkang mitos-mitos yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya mitos tentang bulan Shofar itu. Maka Nabi kemudian bersabda, la adwa wala tiyara wala hammata wala shofar. Ini la adwa wala tiyarata wala hammata wala shofar. Hadis sahih dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti muttafaqun alaih. Derajat hadis yang tinggi, sahih pastinya. Nabi bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Loh, kok nggak ada penyakit menular? Kemarin COVID tuh menular. Maksudnya bukan penyakitnya tidak ada. Yang dimaksud orang zaman jahiliyah dulu, karena mereka tidak mengimani Allah, berarti kalau ada muncul wabah penyakit menular itu, ya penyakit itu yang menularkan, bukan faktor Allah. Jadi penyakit menular ada, tapi maksudnya Allah yang menggerakkan penyakit itu, Allah yang menjadikan si A tertular, si B tidak, dan seterusnya. Tapi keyakinan masa lalu ya penyakit itu punya kekuatan menularkan, bukan faktor Allah. Kalau Islam datang, maka tidak ada sesuatu kejadian sekecil apapun yang terjadi atas makhluk di luar kendali Allah, nggak ada. Semua digerakkan oleh Allah. Kita hadir di sini sekarang ini sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Si A tidak hadir karena halangan ini, ada tulisannya. Si B karena halangan ini, ada tulisannya. Tidak ada yang lepas sama sekali. Jadi penyakit menular itu ya ada, tetapi itu diatur, dikendalikan, ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Bukan penyakit itu ansih, bukan oleh penyakit itu. Itu maksudnya la adwa, tidak ada penyakit menular, maksudnya itu. Ada orang Badui yang mendebat Nabi ketika Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Mendebat Nabi, lah itu sih unta-unta saya tuh sehat-sehat digembalakan di padang pasir, sehat kayak kijang-kijang yang sehat. Tapi kemudian datang satu unta Udisen nyampur gabung ke unta-unta saya yang sehat. Akhirnya unta-unta saya tertular. Kan itu berarti menular, ada penyakit menular. Apa jawab Nabi? Terus unta yang satu yang baru datang, yang Udisen, sing nulari siapa? Iya kan? Kalau memang ditulari oleh unta yang satu ini Udisen penyakitan, ketularan siapa? Ketularan unta yang lain. Waalaikumsalam. Ketularan unta yang lain jauh yang ada di sana. Nah, unta yang jauh di sana ketularan siapa? Nah, ujung-ujungnya semuanya pasti Allah lah yang menggerakkan semua itu.
Artinya akhirnya dijawab seperti itu, orang Badui itu, oh begitu toh. Jadi akhirnya paham bahwa semua dikendalikan, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tiarota, tidak ada tiaroh. Tiaroh itu dari kata toro yatiru. Toro yatiru artinya mabur, terbang. Yang terbang berarti burung. Tidak ada burung, bukan tidak ada burung, maksudnya tidak ada tanda-tanda kesialan, tanda-tanda musibah, keburukan, kecelakaan yang disebabkan oleh burung. Angger anak burung gagak hitam, celok di wuwung, anak orang meninggal. Dan itu sampai sekarang ada loh Pak. Ini masih itu. Kalau Nabi Adam kan dulu, sekarang ini. Iya, sampai sekarang ada, masih ada orang percaya kayak begitu. Bu Sri nggak berangkat ya Mbak Yu saya. Orang katon ngarepnya. Oh, pangling ya. Ini bukan sambring mana? Ini Bu Sri ketika suaminya meninggal masih di rumah sakit. Saya sudah datang ke rumah. Tetangga pada guyub rukun tuh. Tetangga itu langsung pasang taruh tanpa komando. Mendengar ada tetangga yang meninggal, depan rumahnya langsung pasang taruh. Gratis itu, udah fasilitas dari masyarakat, dari RW di situ, dari masjid di situ, langsung pasang. Nah, ketika tengah-tengah memasang, ada orang yang nyeletuk, Pak. Saya di sampingnya, nyeletuknya kayak gitu. Oh, gitu. Kemarin ada burung gagak main celok. Saya salah dongeng, langsung tak ingatkan waktu itu ya. Langsung pisah ngono kayak gitu aja. Oh, masih ada percaya kayak begitu ya. Itu namanya tiaroh yang kayak begitu. Tapi nanti tidak asal katanya tiaroh burung itu, nanti tidak hanya burung saja. Semua tanda-tanda kejadian yang dijadikan tanda-tanda kayak gitu, itu namanya tiaroh. Mata kiri keduter. Nah, anak apa kayak? Kalau mata kiri enggak, kalau yang rezeki kanan no. Kanan keduter berarti positif, kiri yang keduter kiri berarti negatif itu. masih Pak. Itu namanya tiaroh, itu enggak boleh. Itu sudah dipangkas oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Tiaroh, tidak ada tanda-tanda kesialan. Manuk perenjak sih Bu Kartini. Manuk perenjak kayak manuk sirkuit toh. Titik wir. Iya masih itu ya. Itu nggak boleh. Itu mitos. Ini lagi bicara fakta atau mitos. Itu mitos. Kalau namanya mitos ya sudah tidak ada dasarnya, tidak boleh, akan mengganggu keimanan kita, akan mengganggu tauhid, termasuk bagian dari syirik. Terus yang ketiga wala hammata. Hammah itu burung hantu. Ini juga sama dengan tiaro tadi, burung. Tapi kalau tiaro tadi tanda-tanda, ini juga tanda-tanda, tetapi pakai burung hantu. Yang namanya burung hantu siapa? Namanya diarani burung hantu. Kesannya sudah negatif. Anak-anak hantu aja juga takut, anak burung hantu. Kalau ada burung hantu mencelok, ya udah itu tanda kesialan. Kayak burung gagak hitam tadi. Kalau gagak hitam khusus
spesial tentang kematian. Kalau buru hantu yang lain-lain macam-macam. Nah, itu dipotong oleh Nabi, dipangkas wala mata. Tidak ada tanda-tanda kesialan, tanda-tanda musibah, tanda-tanda keburukan dengan munculnya burung. Terus yang keempat wala sofar, dan tidak ada kesialan di bulan Sofar. Bulan Sofar itu bukan bulan yang akan membawa sial, bukan bulan yang akan membawa musibah bencana. Musibah bencana, kesialan, semua Allah yang mengatur, dan semua itu bisa terjadi kapan saja. Jadi Bapak Ibu, itu hal-hal kayak begitu sudah dipangkas oleh Nabi, tapi tetap bocor. Termasuk Sampai sekarang orang lihat hajatan di bulan Suro. Om Jawa. itu masyarakat juga dulu zaman dulu kayak begitu. Iya. Maka Nabi tidak hanya omdo, tidak hanya bersabda keluarkan hadis, tapi Nabi juga mempraktekkan. Nabi nikah dengan Khadijah kapan? Bulan Sofar. Nabi belum diangkat jadi Nabi. Ya wis, Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib bulan Sofar. Nabi pergi hijrah, peristiwa luar biasa itu penting banget toh. Nabi hijrah mulai meninggalkan kota Mekah itu bulan Sofar, sampai di Madinah Rabiul Awal. Itu Nabi akan melakukan hijrah, peristiwa yang penting dilakukan juga di bulan Sofar. Sial enggak Nabi, celaka enggak dalam perjalanan hijrah? Justru dilindungi oleh Allah, padahal dikejar-kejar oleh orang Mekah. Bahkan sampai bikin sayembara hadiah 200 ekor unta bagi yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati. Sampai ada itu yang namanya Suraqah bin Malik tergiur 200 ekor unta. Dia kok ya Allah sudah ngatur ya, qadarullah. Sebab qadarullah ganti kata-kata dilalah. Dilalah itu kan kersane Gusti Allah. Dilalah. Ya qadarullah, kehendak Allah, kersane Gusti Allah. Oh, Suraqah bin Malik melihat titik dari kejauhan itu, melihat titik hitam. Apa? Tambah perih, menungsa manusia. Lah kenapa lah Muhammad? Akhirnya udah. Padahal dia rombongan tuh. Dia tidak memberitahu kawan-kawan. Dia sendirian ambil tombak, kejar dengan kudanya. Sendirian karena nggak mau berbagi 200 ekor unta. Malak. Dikejar Nabi itu yang ditemani Abu Bakar Siddiq. Dikejar, begitu sudah dekat Allah lindungi. Padahal sudah yakin tuh Suraqah bin Malik 200 ekor unta dalam genggaman. Jebule kaki depan kudanya terperosok di pasir, kedebuk tiba. Tapi karena bayangin 200 ekor unta, bangkit kejar lagi. Jatuh lagi sampai 3 kali. Jatuh yang ketiga misalnya bisa tangi. Iya. Koyoke kecet. Karena nggak bisa tangi, wong itu di tengah padang pasir, nggak ada orang. Ada Nabi di depan sama Abu Bakar. Ya teriak maring Nabi jaluk tulung. Yang dimintai tolong Nabi. Angger kula panjenengan tahu. Mampus lu. Nabi balik kanan, didekati, diulurkan tangannya, ditolong. Orang yang akan
bunuh. ditolong oleh Nabi. Walaupun saat itu Suraqah itu tidak masuk Islam, tapi kadung isin no. Kok mau bunuh kok malah ditolong kan? Isin jatuh mental itu. Akhirnya ketika pulang setiap ketemu kelompok orang Mekah yang sedang mencari Nabi, dia nggak cerita isin, mau cerita dheweke gagal tiba, kedebruk isin, malu. Tapi yang baguslah percuma, nggak ada di sana, nggak ada Nabi, cuma kesel kok, balik kayak gitu kok. Walaupun belum tidak, ya nanti masuk Islam juga. Saat itu belum masuk Islam, tapi sudah kadung isin. Jadi walaupun Nabi berangkat bulan Safar, dilindungi oleh Allah selalu. Nah, Bapak dan Ibu, kita orang Jawa, sampai belagra, sampai mengatakan puncaknya bencana di bulan Safar itu hari Rabu terakhir, Rabu Pungkasan. Bulan Safar, hari Rabu terakhir bulan Safar itu puncaknya. Makanya pada tirakatan, makanya pada sedekahan, makanya pada berdoa tolak bala. Kalau di Tegal kota sini wis kayak nggak ada langkah wong tetangga kirim-kiriman Rebo Wekasan. Tapi kalau di Junungan daerah kanan masih ada. Gunung Tanjung. Ya, ke Gunung Tanjung kumpul tirakatan di sana. Maksudnya bisa naik Gunung Tanjung, maksudnya anak apa makam. Nah, akhirnya kan mengkeramakan makam lah, inilah cari tirakat ke makam lah, minta perlindungan, tolak bala ya kepada Allah, bukan ke makam, bukan ke gunung kan. Kalau mau sedekahan ya monggo kepada fakir miskin di saat fakir miskin itu membutuhkan, bukan harus di Rebo Wekasan. Ya usah kok. Kalau ini orang sugi orang larat kirim kabeh asal tanggane kan gitu. Ijol-ijolan sedekah diperintahkan, tapi kalau dalam rangka Rebo Wekasan orang bakalan diterima sebagai sedekah. Karena itu sudah dipangkas, karena itu mitos sudah dipangkas oleh Nabi, wala sofar, tidak ada kesialan, tidak ada bencana. Ada nanti hadis-hadis yang dibacakan, ratusan ribu bencana Allah turunkan di Rebo Wekasan itu semua hadisnya bukan sekedar doif maudhu, palsu. Itu tidak ada. Nabi berkatanya wala sofar, tidak ada bencana di bulan Safar, khusus bulan Safar bulan bencana. Nah, Bapak dan Ibu, itu sekelumit pengantar tentang bulan Safar yang kita sekarang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, membentengi diri kita untuk memangkas mitos-mitos yang ada, biar mitosnya tidak berkembang. Kalau kita ikut-ikutan nanti mitosnya tambah berkembang. Harusnya mitos negatif kayak begitu ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi, dipangkas, cukur gundul bila perlu. Sekarang mari kita masuk melanjutkan surat Al-Alaq yang sudah kita kaji ayat 1 sampai 5. Sekarang ini Al-Alaq ayat 6
sampai 19. Kalau ayat 1 sampai 5 wahyu pertama di Gua Hira. Nah, ayat 6 sampai 19 respon atas kesombongan Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh, bapak kebodohan. Kalau Abu janda, bapaknya janda. Ya ngopeni janda be orang memperhatikan janda. Yang hebat teman Arane bejo. janda. Turun sebagai teguran keras atas ancaman Abu Jahal yang melarang Rasulullah sholat dan menyombongkan diri atas kekuasaan serta kekayaannya. Nah, ini ayat 6 sampai 19. Ayat 6 dimulai dengan kalla innal insana layatgha. Kalla, ini agak menarik nih Bapak Ibu. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla aja kayak kue. Kan artinya begitu. Biasanya di ayat-ayat Al-Quran kalau ada kala, maka sebelumnya menceritakan perbuatan negatif, perbuatan tidak baik. Terus ayat berikutnya muncul kala aja kayak kue. Tapi ini kan nggak ada, ayat 1 sampai 5 ada perbuatan negatif. Nggak ada tuh di situ tuh. Tapi bisa naik kala. Oh, kalanya didepankan. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ini kan negatif nih. Manusia aja kayak kue. Tapi karena sudah jelas, sudah pasti bahwa manusia melampaui batas, kalanya dikedepankan. Karena sudah pasti. Lihat toh, diawali dengan kala, terus inna. Inna itu artinya sungguh, temenan. Sungguh, temenan. Manusianya manusia yang mana? Seluruh. Karena ada al-insan, ada lam alifnya tuh. Kala, innal, kayak alhamdu, segala puji, muncul arti segala. Ini juga iya, kala innal insan, sesungguhnya semua manusia melampaui batas. Pulau panjenengan melampaui batas, Ya melampaui batas semua. Layat tuh lam tok nggak ada alifnya, layat la, huruf lam tok nggak ada alifnya, bukan la yang artinya tidak. Kalau ada alifnya artinya tidak. La ini artinya kan bukan. Yang ini nih la ini nih. Alif lam tok nggak ada alifnya, layat itu artinya kayak inna, harfus takkid, sungguh. Jadi 2 kali sungguh tuh, inna dan la. Yadgha itu fi'il mudhari, fi'il matinya toho. Nabi Musa tuh diberitahu oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu toho. Musa, pergi datang ke Fir'aun. Fir'aun melampaui batas. Fir'aun melampaui batasnya, super melampaui, karena mengaku dirinya Tuhan. Ada 2 manusia, 2 raja yang mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun di masa Nabi Musa
sama sebelumnya Namrud di masa Nabi Ibrahim. Namrud juga iya ngaku dirinya Tuhan. Itu jelas melampaui batas. Dikatakan melampaui batas, kapan seseorang dikatakan melampaui batas? Ya, melampaui artinya apa? Melewati batas ini pun apa batas? Batas dilewati. Islam itu kan ajaran. Ajaran itu kan ada halal, ada haram. Ajaran itu ada perintah, ada larangan. Contoh perintah, dirikan sholat. Orang mendirikan sholat berarti melampaui batas. Orang mendirikan sholat. Jangan bohong. Batasannya jangan bohong. Bohong berarti melampaui batas. Kalau panjenengan pernah bohong boten? Melampaui batas. Ajaria sering ria boten? Sering. Melampaui batas. Tidak salah kalau Allah dikasih alif lam, sungguh seluruh manusia melampaui batas. Cuman kan ana sing melampaui batas saya temenan, ana sing securi, ana sing separoh, ana sing dan seterusnya. Kita tetap melampaui batas dan banyak loh melampaui batas. Sholat awal waktu ya diindek-indek engko walaupun akhirnya sholat melampaui batas kan masih di batas waktu sholat betul, tetapi yang dikehendaki awal waktu. Sholat itu untuk Allah. Kalau untuk Allah berarti yang berkualitas. Sholatnya tidak berkualitas, sekedar gugur kewajiban, melampaui batas itu. Oh, dan iklan. Malah. Apa maning Piala Dunia? Tanggung. Tinggal guru ya. Badan iki tanggung. Bukan pas sholat boleh gule, Mau aku jalan. Iya sih juara terus bukan juara nonton bola gampangnya nemen digawe angel. Nonton bola dari balik dalam nang kursi ditonton sedelak terus kan nonton bola. Ini ayat ke-6 Bapak Ibu, sampai kalanya diajukan karena wis genah. Jelas-jelas manusia. Hampir semua manusia melampaui batas. Walaupun ada yang kita mudah-mudahan melalui batas cuil, mudah-mudahan. Kalla innal insana la yatgha. Ini peringatan Allah kepada manusia telah melampaui batas. Ar-ra'a istaghna. Kenapa manusia kok melampaui batas? Apa yang menyebabkan manusia melampaui batas? Manusia yang melampaui batas itu manusia yang merasa pantas. Orang yang merasa pantas untuk melampaui batas. Orang yang merasa kaya, kekayaannya dianggap pantas baginya untuk melampaui batas. Orang yang merasa kuasa, Fir'aun itu merasa berkuasa, hartanya banyak, kekuatannya luar biasa, merasa layak baginya untuk melampaui batas. Jabatannya tinggi,
layak melampaui batas, ayu layak melampaui batas, akhirnya merendahkan yang lain, disuruh bergaul, suruh akrab, berkawan, sorry ya, orang level. Merasa gagah, otot kawat berlumut, orang menggunakan tanggane, otot kawat berluntok, orang level. Iya biasa. Udah desain saya minggu udut beler. beda metang udutnya tutol Maksudnya rudal. Wong Indonesia pentol. sarapannya setan unggul setan Sarapannya itu bersetan. Hebat wong Indonesia. jadi orang yang merasa layak untuk melampaui batas karena merasa kaya, sugih, melampaui batas. Orang jauh di pengadilan, jauh di polisi, beres. Terus nanti cekel polisi, alah gampang bayar. Sokok beres, orang bakalan nyekel, orang bakalan memperkarakan. Oke, ora kon. Ya dong sim. Ada orang Pak, dikit-dikit senengnya pengadilan, dikit-dikit pengadilan, dikit-dikit pengadilan. Karena merasa pintar untuk bermain di dunia peradilan. Dikit-dikit ngancem pengadilan, dikit-dikit merasa punya kanca, merasa punya backing. Itu bagian dari ar-ro'a ustadzna. Kalau ngurus apa-apa potong kompas. Orang gelem antri potong kompas. Saya pernah cerita ya, saya ngedumel ngeromet lagi kondangan ngeromet saya. Kondangan antri sedawa kan mengucapkan selamat depan panggung disetok kotuli ana wong liya langsung terso wis pan maju maning sik kotuli ana maning terso maning sampai saya merombet ngomong deh oh ternyata di sini ada kalau perlakuan beda apa namanya? Diskriminasi. Ada diskriminasi ya Pak. Sebentar Pak, ini ada orang. Lah memang anggota dewan. Itu dewan kan wakilnya saya, rakyat itu anggota dewan, wakilnya saya. Wakilnya saya. Wakilnya rakyat, anggota dewan kan wakilnya apa dia lebih mulia dari saya anggota dewan? Belum tentu orang korupsi. Berkorupsi orang mulia orang apa? Hanya karena anggota dewan lancar VIP. Kayak sepur argo, nggak sepur sing ekonomi yang mandek kuli konten ini. Mungkin misalkan selamat ke kun antri tuli di stopi baik. Rosa paling 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 kanan. Nah, itu pengertian ar-ro'a ustadzna, merasa layak untuk melampaui batas. Dongeng antri orang gelem antri yang melampaui batas dan yang lain-lain. Inna ila
rabbika ruj'a, inna sesungguhnya ila kepada rabbika Tuhanmu ar-ruj'a tempat kembali. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang merasa layak, merasa pantas melampaui batas, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya apa kalau kembali kepada Allah? Kaising dibanggakan, kekayaan, jabatan, apa saja yang jadi alasan untuk bisa melampaui batas, meninggalnya ditinggal kabeh, laka yang dibawa dosane kan. Tapi yang dijadikan alasan harta jabatan, kecantikan, ketampanan, kekuatan apa malih ilmu, karena merasa ilmunya dhuwur, meremehkan yang rendah dan seterusnya. Itu semuanya ditinggal. Terus kalau kembali kepada Allah, Allah tidak kemudian kembali bubar selesai masalah. Akan ada pengadilan, akan ada balasan, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Ini peringatan keras sesungguhnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, contoh orang yang melampaui batas, sampai dicontohkan nih. Contoh orang yang melampaui batas, contoh perbuatan yang melampaui batas, contoh orangnya dan contoh perbuatannya. Ara'aital ladzi yanha. Huruf pertama tuh. Huruf pertama ayat ke-9. A itu berdiri sendiri. Apakah? Ro'aita satu kata sendiri. Jadi aro'aita itu dua kata. Satu katanya huruf A. Terus ro'aita, A itu artinya apakah? Ro'aita itu artinya bisa beberapa arti. Ro'aita itu fi'il mudhari, tak engkau ya Muhammad. Apakah engkau ya Muhammad? Apakah engkau hai Muhammad? Ro'a itu melihat. Ro'a ya ro'a fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ya fi'il itu kata kerja. Kata kerja madhi, kata kerja kalau bahasa Inggris kata kerja lalu, yang lalu apa namanya? Past. Kata kerja lalu. Apakah kau telah melihat? Kan itu arti pertama dari ro'a, melihat dengan mata kepala. Kayak ru'yah, hilal, melihat hilal dengan mata kepala. Jadi ro'aita artinya apakah kau melihat? Arti yang pertama. Arti yang kedua, ro'a itu ro'a fil manam, melihat dalam tidur, mimpi, seperti yang disampaikan Nabi Ibrahim, inni aro fil manami. Nabi Ibrahim kan ngabari putranya Nabi Ismail, inni aro fil manami anni azbahu, aku melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih engkau hai Ismail. Nabi Ibrahim mimpi sampai 3 malam berturut-turut. Hari tarwiyah, malam tarwiyah, malam tanggal 8 ngimpi. Mimpinya sama, malam tanggal 9 ngimpi lagi nyembelih Nabi Ibrahim. Malam 10 ngimpi lagi. Mimpi pertama walaupun bangun tidur rasanya kayak beda, kayak ngimpi apa bisa ngimpi kan disuruh nyembelih anak ya, godaan setan apa perintah, kan wahyu bisa turun lewat mimpi.
masih nggak yakin ini apa, godaan apa kembangnya wong turu apa-apa. Malam ke-9-nya ngimpi lagi sama lagi. Lah ini ngimpi mana pada? Mulai bingung, mulai bimbang antara perintah wahyu dan bukan. Malam ke-10-nya ngimpi lagi, baru yakin tuh, oh ini perintah Allah. Maka di hari ke-10 paginya Nabi Ismail diajak bicara, karena diperintahkan nyembelih Nabi Ismail kan siji ora tega, dua juga kan percaya aku gelem apa ora berontak apa gimana. Nah diajak musyawarah, dikabari ini saya melihat dalam tidur. Melihat dalam tidur berarti ngimpi. Jadi ro'a itu juga bisa artinya ngimpi. Terus setelah begitu Nabi setelah ngabari saya mimpi dalam tidur menyembelih kamu, menyembelih engkau ya Ismail. Terus Nabi Ibrahim melanjutkan fandur madza taro, menanyakan kepada Nabi Ismail bagaimana madza taro, apa pendapatmu, apa pendapatmu tentang mimpi saya nyembelih kamu, apa pendapatmu, apa komentarmu. Pendapat berarti usulan, pendapat itu bisa namanya ro'yun, usulan atau pendapat dari kata ro'a tadi itu. Nabi Ismail jawabannya tegas, ya abati if al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, kau akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Bocah cilik ngomongnya orang-orang yang sabar, coba luar biasa. Orang wedi umpan disembelih. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Kan disembelih. Angger kita banggil. Malah wani ngomong. Bapaknya tiga temen. Masalah riba, harusnya kita kan ngomong kalau itu perintah Allah, saya tinggalkan. Kan ya gitu. Masalah bohong, kalau itu larangan Allah, saya tinggalkan. Mestinya kan gitu. Nah, Aro'aitalladzi, tidakkah kau melihat bagaimana pendapatmu ya Muhammad tentang apa, melihat apa? Alladzi, orang yang, alladzi itu artinya orang yang yanha, melarang. Apa pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang apa? Nah, ayat berikutnya, abdan idza sholla, melarang seorang hamba idza, apabila sholla, melaksanakan sholat. Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang hamba yang melaksanakan sholat? Siapa yang melarang? Abu Jahal. Siapa yang dilarang? Siapa abdan, seorang hamba di sini? Nabi Muhammad. Tapi di sini abdannya bentuknya nakiroh. Nakiroh itu kalau kata di ujungnya itu kata nggak pakai alif lam, tapi pakainya tanwin, doma tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin. Abdan nggak pakai alif lam, nggak ada alif lamnya di depan, bukan al abda kan gitu. Karena kalau ada alif lamnya, tanwinnya hilang, tinggal satu fathah. Tapi kalau alif lamnya nggak ada, muncul tanwinnya, dua fathah. Kalau ada alif lam namanya makrifah.
Makrifah berarti hambanya sudah pasti dia, kan gitu. Si A. Kalau ini nakiro, nakiro itu umum, tidak terketahui. Hambanya siapa? Ya siapa saja. Tapi di kisah yang diceritakan ini, hambanya adalah Nabi Muhammad. Tapi nanti tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad, bagi hamba-hamba yang lain yang mengalami kasus yang sama, mau sholat dilarang, atau larangannya juga nanti macam-macam. Cara melarang orang beribadah, ibadahnya macam-macam. Salah satunya sholat, bisa ibadah puasa, bisa sodako, bisa ibadah meninggalkan riba, bisa ibadah meninggalkan zina. Dilarang. Mau meninggalkan riba dilarang, mau sholat dilarang. Jadi yang ibadahnya macam-macam. Salah satu contoh yang dicontohkan di sini adalah sholat. Hamba yang dilarang siapa saja yang dicontohkan, maksud di sini kisahnya. Kalau lihat asbabun nuzul, Nabi Muhammad. Yang melarang siapa? Bisa siapa saja. Contoh di sini Abu Jahal. Cara melarangnya bisa dengan cara apa saja. Contoh di sini dengan kata-kata ancaman. Awas kamu ya, kalau kamu sholat tak edek lehermu. Ada dua kejadian Bapak Ibu. Nabi diganggu oleh Abu Jahal ketika sedang sholat. Yang pertama itu dikerjani, dianiaya, dibully. Dengan cara apa? Dengan cara ketika Nabi lagi sholat, lagi sujud, di atas punggungnya ditaruh kotoran kambing. Jadi Nabi lagi sholat, ya qadarullah tadi ada Abu Jahal di situ, lagi kongko sama jakwir cetengnya, sama gengnya. Tahu dasar orang jahat. Melihat Nabi sholat, pikirannya langsung jalan, kemutan digerakkan oleh setan, iblis. Kemutan tanggane kas nyembelih kambing. Akhirnya ngomong, si akas nyembelih wedhus kan kalau di sana nyembelih kambing jeruan ora dimakan. Babade kayak nggak dimakan, ususnya nggak dimakan. Kalau kita makan semua, sampai balung digawe kriak-kriak. Soto itu balung ayam tuh, sampai kriuknya. Balung makanannya jin sampai dipangan manusia. Serakakan itu kemutan. Siapa di antara kalian mau ngambil kotoran itu? Aduh, salah satu siap, langsung bergerak ngambil di bawah. Nabi lagi sujud, ditaruh di atasnya, di atas bagian atas. Kalau di punggung ya nggak bisa sujud kan nyeluruh di bagian sini, pinggul di situ. Sudah kayak gitu kan Nabi nggak berani bangun. Kalau bangun kan jatuh nanti kotorannya kemana-mana. Jadi Nabi sujud terus. Nah itu pemandangan bagi Abu Jahal CS, lucu, menyenangkan, sambil ngudi-ngudi, ketawa-ketawa. Wah, dia Ngakak. ngakak. Gak ada yang berani melarui, ngelawan. Gak ada. Ada sahabat kasihan sama Nabi, tapi nggak berani ngambil. Beraninya datang ke rumah Nabi, ketemu sama Fatimah, putrinya Nabi, dilaporkan ke Fatimah. Bapaknya kau ke anak. Fatimah langsung ngenjek ke sana. Melihat bapaknya kayak gitu, sambil marah-marah, diambil, singkirkan, dituding-tuding Abu Jahal CS-nya itu diganyang. Tapi kan bocah wadon cilik ya, masih anak-anak ya,
Maksudnya Abu Jahal orang Lawong, udah cilik di Lawong. Itu kejadian pertama seperti itu. Kejadian berikutnya Nabi Abu Jahal sudah ngancam Nabi, awas kon ya, aku perlu kon sholat mani nang kene, kon lagi sujud tak edet gulune kono. Itu yang maksudnya melarang dengan cara itu. Betul. Pas Nabi lagi sholat, Abu Jahal nang kono ngeliat, karena sudah ngancam orang dilaksanakan ancamannya, turun pamor gengsi. Makanya diperhati mau diinjak, begitu kakinya diangkat, mau diinjak ontal ke belakang. Karena apa? Antara dia ketika ngangkat kaki itu mau nginjak itu, dia melihat ada parit isinya api, ontal ke belakang, nggak jadi, nggak berhasil melaksanakan niatnya itu. Itu cara melarang sholat. Orangnya Abu Jahal yang dilarang sholat, yang dilarang pekerjaannya sholat, yang dilarang Nabi, yang sholat Nabi. Cara melarangnya kayak begitu. Ini secara khusus dibicarakan di ayat ini. Secara umum nanti siapa saja yang melarang, orang yang setipe Abu Jahal, benci kepada Islam, yang dilarang ya orang beriman, umatnya Nabi. Yang dilarang, yang apa perbuatannya, perbuatan apa saja, tidak hanya sholat, bisa bentuk lain. Cara melarangnya tidak dengan ancaman, bisa jadi dengan cara halus. Contohnya bola tuh, subuh ingin main, bubar misalnya. Akhirnya orang mari masjid, orang jamaah subuh itu secara tidak langsung melarang sholat. Halus. Secara halus. Yang dilarang siapa? Yang nonton. Yang melarang siapa? TV. Yang punya acara, yang gawe acara di TV itu, yang nyiarkan langsung dan seterusnya. Kalau di sananya kan belum tentu waktu sholat toh. Pas Indonesia ini pas waktu sholat misalnya. Atau di Senayan mainnya pas waktu maghrib, waktu asar, nonton bareng. nonton baik. Atau pas pawe 17-an. Sering Nobar. pan karnaval mangkate jam 11 libur hilang, asare hilang. Saya zaman masih di SMP Al-Irsyad kan Dramben mesti tampil. Kalau 17-an pawe yang malah sarana untuk promosi sekolah. Apalagi kami punya keunggulan di Dramben. Antri ngambil nomor jam 10. Ya. Jam 10 wis teka, Pak. Tapi saya kan diuntungkan oleh jarak yang dekat atau ke alun-alun dari sekolah saya nggak jauh. Saya manfaatkan jarak itu. Jam 10 mangkat EB nomor 1. Oleh urutan Dramben nomor 1. Berangkat kan nggak boleh perwakilan, harus tim lengkap. Baru boleh ngambil nomor. Bukan perwakilan tok, sama kelompoknya. Ayo mangkat. Mangkat kok terus ke sana. Orang susah paes. Yang penting mangkat, gawa Dramben, gawa alat bunyikan kan gitu. Udah dapat nomor, balik mari sekolah. Istirahat, makan, sholat kan kayak gitu. Makan dulu, sholat dulu. Habis sholat duhur baru berangkat lagi. Karena nomor 1 durung asal wis anjok finish so. Istirahat sebentar, balik. Kendaraan sudah siap jemput kok. Balik sudah pulang. Akhirnya duhur asar tetap berjamaah. Jadi guru agama ini diwanti-wanti pembina sampai kena anak-anak ya. Pawe ke carane kayak iya sampai kena aja ninggalin sholat. Akhirnya kepala sekolahnya orang dosa.
Sing dosa panitia ning bukan ke sapa. Makanya pirang-pirang rompik. Akan Aku simulasi bocah SD, Pak. Jam 10 wis tepat jam 11. Iya. Aduh maning SD ini nongkrong nang kono padahal jam 2 tembe mulai start ya. Ya Allah, wis kesel panas e wis ora karuan. gelem seneng atas sing gelem karo. Wis jam berapa Panasan aja. kita rampungkan. Aro'aita ingkana alal huda. Aro'aita seperti yang tadi. Bagaimana pendapatmu ya Muhammad? Ingkana jika orang yang dilarang beribadah, dilarang sholat itu justru alal huda, ada di bawah petunjuk Allah, orang yang benar. Au amaro bittaqwa, atau memerintahkan orang yang dilarang malah memerintahkan mengajak kepada ketakwaan. Orang yang ada di bawah petunjuk, orang yang ada di jalan yang lurus, orang yang memerintahkan ketakwaan malah dilarang. Ini nanti melebar Bapak Ibu. Orang yang ceramah ngajak kebaikan malah ora oleh. Kena masjid aja ngomong masalah politik, ceramah yang masalah agama baik. Lah, agama kue universal. Agama itu harus hadir dalam segala urusan. Politik itu juga masalah agama. Jadi jangan sampai umat dijauhkan dari politik. Politik itu kotor. Orang sang ngurus-ngurus politik. Akhirnya sing ngurus politik wong sing kotor. Akhirnya keputusannya kotor. Akhirnya rakyatnya sing bersih melu kotor. Karena dikoruptor. Duit yang gue tuku antor. Kalau tuku motor tak secupil, nggak tuku antor kan banjir kelem. Iya, nggak tuku motor. Lanjut mana? Orang mandek orang. Ini grup keluarga, nggak usah masuk di masalah politik. Ada baik gue. Iya, WA. Orang mulu apa share masalah politik itu sekularisme, memisahkan antara agama dengan dunia, dan itu yang dikehendaki mereka. Seakan agama hanya di masjid, hanya di musola, hanya di pengajian. Akeh sing ngomongnya Iya. padahal bener itu bener agamanya anu ke politik. Biar orang beragama itu kan iya, Harusnya orang-orang yang terjun dalam politik orang-orang yang baik. Ini malah kebalikan. Yang terjun ke politik orang-orang yang tidak baik. Akhirnya seperti apa yang diceramahkan Pak Mahfud MD tentang DPR sekarang, tentang kehakiman sekarang, tentang pengadilan sekarang. Semuanya bisa dipesan. Semuanya bisa dipesan. DPR itu memproduksi undang-undang, semuanya pesanan semuanya. Orang pesan bayar, anak bayaran. Kayak nanti undang-undang tentang tembakau bunyinya kayak begini ya, pasalnya kayak begini ya, kayak duitnya.
Oligarki sing duwe pabrik tembakau, pabrik rokok. Ya macam-macam semuanya modelnya sekarang kayak begitu. Makanya akhirnya DPR tidak membela rakyat, membela yang bayar. yang bayar. Gue ngotak ya. Tapi sing milih rakyatnya gelem milih. Sama loh. Dipilih sing bayar. Iya saya temenan loh. Pamangkat kalau bojo lagi pilihan wali kota Tegal di sini. Karena KTP saya masih KTP Siadum sana, Jalan Garuda, rumah dinas. Kan berarti saya milihnya di sana. Mangkat baru pakai motor boceng pan mangkat sudah dicegat selongi abang berat enggak transport pan nyoblos ya kan ngerti man pak nyoblos enggak transport 1.000 wong loro berarti 50 tan Lumayan. Transportnya lu ya berarti. lah ya berani Berani Ustadz disogok ya saya pasti nolak orang oh nggak boleh haram lewat panora ya enggak saya nggak mau orang susah bensinnya kira kayak kebok berapa coba kali berapa ribu orang coba duit sing endi Paling sing ngurut pasti anak bandare cukong sing duwe duit yang pesen-pesen tadi akhirnya setelah jadi anggota dewan jadi wali kota bupati tersandera oleh yang bayar membela yang bayar Iya disetir Pak. rakyatnya nurut baik konvoy nurut. saya melas teman rakyat Si salon rakyat. Akhirnya. makanya rakyat dibikin miskin Pak ben gelem terima agar suki orang gelem terima makanya rakyat dibikin bodoh enggak pinter orang gelem terima berarti kita bodoh-bodoh rakyat ya Iya. 1.000 5 tahun. Dibodoh. Sedino piro? nah Bapak Ibu sebaliknya arohaita tidakkah kau melihat atau bagaimana pendapatmu ya Muhammad kalau orang tadi orang yang dilarang justru orang yang di bawah naungan petunjuk yang mengajak kepada ketakwaan sebaliknya orang yang larang justru kadzdzaba mendustakan agama watawala dan berpaling dari kebenaran kan nyatanya begitu sampai sekarang ya kayak begitu orang baik tersingkir orang baik tersingkir rakyat yang baik dikucilkan yang berkuasa yang jahat-jahat yang berkuasa yang jahat-jahat sing jadi menteri yang jahat-jahat Calon yang nyimpen emas bisa kilo-kilonan sekrimen nyimpen dolar duit bisa triliunan sekrimen duit triliunan pan go apa emas kilo-kilonan pan go Oh, palsu. sampai setingkat bupati berangkasnya isinya emas 2,5 kilo Pengetahuan emas 2,5 kilo regane pira ya
tangan larang wis. Munine malah saya palsu, dolare palsu. Palsu. Ijazahnya palsu. Ijazahnya palsu. Palsu kabeh. Sekarang semuanya palsu kabeh, irungnya palsu, emasnya palsu, ijazahnya palsu. Dimarahin siapa dah? Alam ya'lam bi annallaha yara. Ini nih paling-paling sabare kiye ke. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kayak mereka-mereka yang melarang si Abu Jahal dan orang-orang setipe Abu Jahal, tidakkah mereka tahu bi annallaha yara, bahwa Allah Maha melihat? Yang koruptor ngerti orang perbuatan yang disaksikan oleh Allah? Ngerti, tapi kendali hawa nafsu membutakan kebenaran, tabrak baik karena demi dalam rangka bismi hawa nafsu, bukan bismillah. Padahal kalau Allah ngerti, kalau Allah melihat perbuatan jahatnya mereka, Allah kan tidak hanya melihat kemudian menengok. Kalau kita kan melihat tapi meneng orang bani. Kalaupun bani orang bisa apa-apa terus. Kita ngerti kayak korupsi, kenapa terus? Nyekel yang apa? Main hakim sendiri orang bani. Nah kalau Allah melihat hambanya berbuat dosa, kalau sudah melihat pasti akan membalas. Hambanya berbuat kebaikan, melihat Allah pasti akan membalas. Dan Allah sangat punya kemampuan untuk membalas. Beda dengan kita. Kalau Allah punya kemampuan dan pasti kita akan menang balas. Urusannya melu-melu lebih ribut. Allah enggak. Allah tidak akan diam saja. Kala. Nah ini kalau ini jelas loh. Kalanya jelas tuh, karena sebelumnya bicara keburukan. Maka bisa diartikan aja kayak gue. Sekali-kali tidak. La illam yantahi, la sungguh udah ada kala pakai la lagi, la pendek tuh. La sendiri, in sendiri. La in itu dua kata. La sendiri, in sendiri. Jangan begitu. Sungguh seandainya in itu jika. Sungguh andai jika lam tidak yantahi berhenti dari perbuatan yang melarang hamba yang soleh dari ibadah itu. La nasfa'an bin nasiyah, la pakainya la lagi tuh. Pasti sungguh akan kami tarik. Nasfa'an itu menarik, tapi dengan penuh kebencian. Ditarik kan ada narik, tapi dengan rasa narik dengan rasa sayang. Ini enggak ditarik ubun-ubun. Ya, yang ditarik kan ubun-ubun ada rambutnya. Rambutnya ditarik. Rambut yang tumbuh di atas ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun? Maksudnya juga bukan ubun-ubun. Di bawah ubun-ubun kan ada otak. Nah, ini nih otaknya yang menggerakkan. Ketika Abu Jahal angkat kakinya diangkat kan perintah otak. Ketika ngucap mulutnya awas kon, sambil tangannya nuding awas kon ya Muhammad, kan semuanya perintah otak. Termasuk otak ini yang memunculkan gagasan-gagasan negatif, ide-ide yang merusak. LGBT ini nanti mau kumpul di Jakarta.
bukan hanya Indonesia loh, dunia. Asia, Iya. dunia, Asia Tenggara akan kumpul di Jakarta. Tempat dilaknat pin di Indonesia. Ya. Larang saya. Jakarta ini kebanjiran. Tahu kayak Luar tenggelam kan tenggelam nopo. Tiang plus. Nakal siri. keluarga ini di Jakarta, anaknya di Jakarta. Anaknya aku di Jakarta, menjadikan yang putranya keluarganya di Jakarta. Jangan loh. Gedungnya saja. Gedung yang lagi dipakai acara. Gedung liane jangan. Di rudal bae. Iya. Kalau ngomong sing kerja wanira. Lanas fa'an bin nasiyah akan kami tarik ubun-ubunnya. Ditarik maksudnya mau dicemplungkan ke neraka, itu dilempar dengan ditarik ubun-ubunnya. Nasiyatin, ubun-ubun kadzibah. Oh, ubun-ubun bohong, maksudnya otak itu yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kejahatan, khoti'ah, penuh dengan ide-ide, gagasan-gagasan salah. Falyad'u nadiyah, ora cukup panggil sana tuh geng-gengmu, pembantu-pembantumu, konco-koncomu, cakwir cetem, panggil mana? Sanad'u zabaniyah, kami pun akan memanggil Zabaniyah. Zabaniyah itu sebutan untuk malaikat-malaikat yang tugasnya menghukum, menyiksa di neraka. Jenderalnya itu ada 19. Jenderalnya ada di bawah pimpinan malaikat Malik. Jadi Malik dan yang lain-lain itu disebut Zabaniyah. Ada 19 malaikat, komandan-komandan yang bertugas menyiksa, yang tiada rasa ampun, gak punya rasa belas kasihan. Wong itu perintah Allah, belas kasihan kepribe. Melaso kue disiksa. Wong ayu ka. Emangnya malaikat tertarik dengan ayune menungsa. Ayu sepira. Malaikat lanang apa wadon sih? Ya orang lanang orang wadon sih, apa berarti LGBT? Malaikat anak jenis kelaminnya orang sih. Malaikat nggak beranak pinak, orang kawin kayak manusia. Ya, yang beranak pinak jin yang seperti manusia. Sanad'u zabaniyah, akan kami panggil zabaniyah. Kalla, jangan begitu. La tuti'hu, jangan ditaati ke orang-orang. Tadi kan orang kan khususnya Abu Jahal, larangannya melarang sholat, dan masa tadi semacamnya yang lain. Tidak hanya Abu Jahal, jangan ditaati, tapi tetaplah sujudkan yang dilarang sholat, tetap kerjakan sholat, waqtarib, dan tetap dekatkan diri kepada Allah. Artinya jangan ditaati, tetap sholat, kan dilarang kayak apapun, tetaplah sholat. Nah, kalau diancam ditembak priben, kayak saudara kita oleh orang Yahudi yang mau sholat ke Masjidil Aqsa, masjidnya dijaga tentara Yahudi. Ayo deh sholatnya nang Jawa.
Ya ini kan berarti tetap sholat bagi yang tidak diancam dibunuh. Diancamnya hanya dengan permainan bola final, ya tetap sholat tinggal sama. Nah Bapak Ibu, itu ada wasjud, maka sujudlah. Ayat-ayat ini yang dinamakan ayat sajadah. Kalau ada ayat yang menceritakan tentang sujud, baik itu perintah, baik itu larangan, ataupun bukan perintah, bukan larangan, kalimatnya berita, ya kita itu namanya ayat sajadah. Kayak surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, orang-orang kafir itu tidak pada sujud. Nah kita karena orang beriman berarti sujud. Baik, nah maka disunahkan kita sujud tilawah, baik di dalam sholat atau di luar sholat, baik yang membaca Al-Quran atau yang mendengar. Itu sunnah. Aku orang baca sih tapi krungu karena baca, atau baca tapi lewat video HP lagi baca terus ada ayat sajadah, tetap kita disunahkan karena mendengar ayat sajadah dibaca disunahkan sujud. Sujudnya menghadap kiblat tidak harus, karena itu bukan sholat. Tapi kalau pas di dalam sholat, ketika sholat, ya berarti menghadap kiblat karena sholatnya sudah menghadap kiblat. Yang baik tetap menghadap kiblat. Kayak doa kan sunnahnya menghadap kiblat, tapi bukan wajib doa itu harus menghadap kiblat. Angger orang menghadap kiblat, doane orang diterima, tidak ada aturan kayak begitu. Tapi yang bagus memang menghadap kiblat. Kalau lagi di dalam sholat, ya imam itu makmum itu ikut imam, baik benar atau salah ikut. Makmum itu ikut imam. Ketika imam sujud, misalnya ini lagi baca surat Al-Alaq ini, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, langsung sujud. Makmume ora paham, subhanallah, turun ruku langsung sujud, subhanallah, sampai pirang-pirang. Imamnya salah ente, bukan imam. Sing salah sing ngucap subhanallah, wong imamnya mau sujud tilawah. Tapi setelah sujud nanti bangun lagi. Bangun lagi seperti semula. Sedekap kemudian baru ruku. Allahu Akbar ruku. Tapi caranya Kayak surat Al-Insyiqaq. Kalau surat Al-Insyiqaq karena ada belum selesai ayat suratnya, maka bangun dilanjut kembali baca surat. Jarang dilakukan karena imamnya khawatir. nah itu yang Khawatir makmumnya orang ngerti, maka biar imamnya aja khawatir, makmumnya kudu ngerti. Ben ngerti kudu ngaji. Simulasi nopo? Kisahnya tadi, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. langsung sujud. Saya misalnya lagi tidak imam nih, Allahu Akbar, langsung sujud. Terus bagai Allahu Akbar. Sudah akhir ayat, langsung Allahu Akbar. Seperti biasa. Kalau misalnya surat Al-Insyiqaq
wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar, sujud, sekali sujud toh. Allahu Akbar. Terus melanjutkan surat yang belum selesai. Nanti sudah selesai suratnya seperti biasa, ruku terus. Seandainya tidak dilanjut sujud, seandainya tidak dilanjut Sujud. Ya apa mikir banyak yang khawatir. Langsung Seperti Tidak melakukan sujud. Iya. Ya, Ketika enggak, baca itu tidak merusak sholat karena itu sunnah. oh iya sunnah. Tidak merusak sholat karena sunnah. Cuman kan kayak ayat al-insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila mereka dibacakan Quran ke atas mereka tidak sujud. Perasaan hati kalau kita nggak sujud berarti sama kayak mereka. Karena ngerti artine. Sing orang ngerti artine ya orang merasakan perasaan itu. Angger ora sujud kan berarti sama kayak mereka. Walaupun nggak sama persis, mereka tidak iman. Kalau kita iman hanya tidak melaksanakan sujud. Cuman kan tidak sujudnya kan kesannya sama. Maka saya akan berusaha sujud. Tetapi karena saya imam, maka jamaah sudah di pekan ada pengajian, saya juga ngisi pengajian, sudah ngerti. tak sampaikan sehingga kalau sampai itu lagi awal tetap ada subhanallah gitu. Ada suara perempuan, ada suara laki-laki. Tapi setelah itu ya akhirnya udah ngerti, udah biasa, alam bisa karena biasa. Saya kalau pas baca, tapi itu jangan di skenario, saya mau sujud tilawah berarti saya membaca surat ini. Jangan, otomatis mengalir saja, tidak direncanakan. Termasuk misal memberitahu pada makmum yang nggak boleh ya. Lah enggak kan ada, saya juga ada yang Ustaz, kalau mau sujud itu, kalau mau sujud tilawah itu diberitahu sebelum sholat kepada Iya, makmum, maksudnya. biar siap-siap. Dengan merasa usulan dengan benar. Kalau dengan merasa usulan dengan benar, saya tak tanya, dulu Nabi kayak gitu enggak? Dulu Nabi ketika sholat mau sujud tilawah kasih tahu dulu ke jamaah, sahabat, saya mau baca surat ini nanti ada ayat ini. Ngasih tahu enggak Nabi? Enggak kan, enggak ada riwayat Nabi ngasih tahu. Lah wong sahabat ini pada ngerti, ya sampean pada ngerti mulane ben kaya sahabat ngaji. Jadi enggak perlu menyampaikan, tidak ada perintah menyampaikan. Nah, bacaannya bebas. Tidak membaca juga tidak apa-apa. Bacanya seperti baca sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh, subhana rabbiyal a'la boleh, sekali boleh, 3 kali boleh, 1000 kali boleh. 1000 kali ya orang bilang ya 3 kali cukup lah, sekali juga boleh. Subuh, Jadi kudus. mungkin kalau baca surat atau mungkin begini, bisa nggak kalau tidak dilanjut sujud tilawah sebaiknya tidak membaca surat. Gimana? Sebab yang sering itu karena imamnya nggak ngerti atau gimana, setelah Al-Fatihah baca surat ini juga tapi nggak melaksanakan. Boleh, wong itu sunnah. Sunnah. Misalnya kayak saya ketika membaca surat ini misalnya, terus saya belum memberitahu jamaah, belum ngasih pengajian gitu, saya nggak akan melakukan, bukan tadi itu. Ya, walaupun dilakukan juga nggak apa-apa. Justru ben mereka ngerti. Ada yang nanti subhanallah biarin saja. Sesuai kok ngerti kan kayak. Dan sebenarnya tadi makmum itu
harus ngikuti imam, imamnya salah atau bener. Imamnya salah, misalnya imamnya kelalen, rokaat maghrib harusnya 3 duduk kok masih ngadeg maning, sudah dibilangi subhanallah tapi masih ngadeg baik, makmum ikut. Kok namanya makmum tidak nyelisihi imam, imamnya salah aku berarti jagong baik nunggu ngenteni, enggak, ikut. Kan nanti ada sujud tilawah imamnya nanti sujud sahwi. Terima kasih. Melanjutkan tentang imam yang membaca surat Al-Alaq sampai pada kalimat terakhir wasjud waqtarib. Terus seperti kita mendengar atau kita baca Al-Quran, dalam hati ditambahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebagai gantinya sujud. misalnya seperti itu sebagai gantinya sujud. Enggak, wong perintahnya sujud. Itu bukan sujud, jadi kan baca apa saja. Masih mending sujud tapi orang baca apa-apa. Sujud tapi orang baca apa-apa. Itu malah sesuai dengan perintah. Karena yang diperintahkan sujud. Maka dinamakan sujud tilawah. Namanya saja sujud tilawah. Berarti sujud karena bacaan, karena dibaca ayat saja. Jadi perintahnya sujud, tidak diganti dengan yang lain. Masih mending malah sujud saja tanpa baca apa-apa. Itu sudah memenuhi sunnah sujud tilawah. Berarti pas maca kowe rekam sujud ya. Iya. Gerakan itu dong lagi orang sholat. Atau baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah itu juga boleh baca itu. Orang arti orang Ketika tadarus sendiri pun kita harus. Iya, ketika tadarus sendiri kan sekarang kan Quran sekarang itu kalau ada ayat sajadah ada di garis bawahnya, terus ada gambar sajadahnya. Kayak ini tuh kayak gitu kan, ada garis, ada gambar sajadahnya. Ada gambar sajadah. Sajadah tapi garis atas ya itu ya. Garisnya harusnya di bawah itu, wasjud yang di garis bawah ini. Oh, Garisnya harusnya di bawahnya. Wasjud. Oh itu ada garis, ada sajadah gambar sajadah terakhir atas. Ada tandanya. Quran. Setelah sujud langsung tadarus lagi, dilanjutkan ayat berikutnya. Selesaikan satu ayat itu, selesaikan satu ayat yang ada sajadahnya, terus baru sujud, terus lanjut mulai ayat berikutnya. Tadi selain al-alaq apa lagi yang ada? Banyak, saya lupa ya. Banyak 15. Ketik saja di Google itu ayat-ayat sajadah. 15 Iya. Terus kita tahu Hukum dan kandungan nilai surat Al-Alaq. Surat ini meletakkan 3 fondasi kehidupan muslim yang sempurna, yaitu ilmu, kerendahan hati, dan ibadah. Ketiganya saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Kewajiban menuntut ilmu, Islam mewajibkan membaca ini yang ayat 1-5. Kemudian larangan sombong, kekayaan, dan kekuatan bukan alasan untuk melampaui batas. Keutamaan sholat, perintah sujud, dan mendekatkan diri kepada Allah meski dihalangi. Keutamaan surat Al-Alaq, tonggak peradaban Islam. Allah sumber segala ilmu, pengingat asal usul manusia. Penutup refleksi diri, jadilah pembaca yang beradab.
Mari jadikan budaya membaca dan menuntut ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jaga kerendahan hati, jangan biarkan harta dan kedudukan membuat kita sombong dan lalai dari ibadah. Perkuat ibadah, sujud dan dekatlah kepada Allah. Itulah kunci ketenangan dan keberkahan hidup. Wallahu a'lam bishawab.